Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Sahur, 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 sahur. Ini marip-marip kok sahur-sahur. Oke, kali ini kita akan bahas servisan aja guys. Ya, saya hari ini dapat servisan menarik ya. Jadi ini di depan kita ada Redmi 3S ya. HP ini kasusnya itu mati. Jadi bilang pemilik sudah hampir setahunan ditaruh di lemari. Kondisi rusak ya awalnya. Nah, pemilik membawa ke counter saya dan berharap bisa dipulihkan. Oke, kita akan bahas ya apakah HP ini itu masih ada harapan. Ya, saat saya coba cas, ternyata ada respon guys. Saat saya coba cas, dia kedip-kedip ya. Namun tidak ada indikasi penampakan ya di displaynya. LCD itu blank ya. Oke, kita buka untuk back covernya. Hati-hati ya karena ada fingerprint yang terhubung. Ya, kita buka untuk penutup bagian mesin ya. Jadi ini adalah Redmi 3S. Dan ya HP ini awalnya terbengkalai ya di lemari karena dulu memang rusak. Lalu mungkin ya tidak mau perbaiki lagi, ditaruh disimpan di lemari ya. Oke, ini sudah saya copot untuk baterainya. Jika saya perhatiin ya, secara fisik di mesin itu masih tidak ada tingkat korosi. Apalagi itu indikasi untuk kertas pendetek pernah masuk air atau tidak itu kan masih putih ya. Oke, tahapan pertama saya akan cek baterainya ya. Seperti biasa dengan multitester digital. Sambungkan positif dan negatifnya. Lalu setelah dicek ternyata hanya keluar 2,6 volt. Ini berarti baterai juga sudah almarhum ya, mesti kita perbaiki. Ya, untuk suntik tegangan di baterai yang sudah drop ataupun sudah almarhum ya, itu bisa kita kejut awalnya ataupun bisa langsung saja ya dengan power supply di setelan 4,5. Nah, ini sering saya praktekkan. Tahan ya kurang lebih 2-3 menitan ya, sampai nilai tegangan itu naik 3,2 minimal. Ya, ini sudah keluar 3,16. Ya, hampir sedikit lagi ya 3,2. Oke, mudah-mudahan ini sudah bisa ya jika mesin keadaan normal. Ya, kita pasang lalu kita coba cas ya. Dan hasilnya tetap blank hitam ya. Tidak ada respon. Tapi lampu LED indikatornya itu masih tetap nyala. Oke, ini saya coba pastikan dulu ya dengan cara mencari jalur feedback. Karena kita akan cek mesin ini kira-kira bagaimana. Karena baterai sudah kita suntik juga ya. Tapi coba dicas juga tidak ada respon, kita akan cek bagian mesin. Setelah saya urutkan ternyata jalur feedbacknya sebelah kanan. Atau jalur positif konektor baterainya. Nah, kita tinggal bikin seperti di test pointnya ya. Kita solder dengan timah gulung.
Yang positif di positif, yang negatif di kuningan saja. Nah, seperti ini ya penampakannya. Lalu kita akan cek bagaimana status dari mesin HP ini. Apakah konslet ataukah almarhum. Ya, setel di 4,2 volt ya, atau 4 volt juga bisa. Sambungkan positif di kutub positifnya, negatif di negatifnya, lalu tekan tombol power. Perhatiin jarum ampernya ya. Saat saya tekan, dia naik lalu turun. Saya coba kembali. Jadi dia naik lalu turun ya. Biasanya jika di Android itu kalau kita cek dengan power supply, dia harusnya dia naik lalu proses lalu goyang dan proses ya. Kalau ini langsung turun dia. Ya, untuk memastikan apakah ini mesin atau LCD-nya yang rusak atau baterainya, kita cek ya tanpa dengan baterai. Bagaimana responnya kita cas. Dan ternyata muncul logo Mi. Berarti ini LCD aman ya. Mesin juga aman, berarti memang baterainya yang bermasalah. Padahal baterai sudah kita suntik ya, cuman tadi hanya 3,16. Kemungkinan kurang lama ya nyuntiknya. Oke, ini saya copot ya. Setelah kita coba cas tanpa baterai, ternyata dia respon, berarti mesin oke ya. Tetapi kenapa saat dicek dengan power supply dia hanya naik lalu turun? Berarti memang begitu ya kalau Redmi 3S, karena tiap Android itu beda-beda tiap HP. Oke, ini saya sambungkan konektor baterainya, saya cas ya, masih nggak ada respon. Berarti fix baterai bermasalah. Ya, bagaimana cara pengisiannya supaya lebih banyak ya? Itu bisa dengan trik jumper positif ke cas desktop ya, atau cas jepit, lalu negatif juga di sebelahnya di cas jepit, lalu colokkan di colokan listrik, cas hingga 1 jam, itu bisa ya. Ataupun bisa dengan power supply. Kalau dengan power supply, untuk proses pengisian yang lama itu ganjal di bagian kepala ya, dengan kertas ataupun dengan kartu SIM seperti ini. Lalu jepit saja bagian positif di positifnya, lalu negatif di negatifnya. Ya, sampai jarum itu naik ya. Setelah jarum naik, biarkan saja. Sambil kita ngopi ataupun main game. Intinya kita biarkan kurang lebih ya setengah jam bisa, 1 jam bisa. Yaitu jarum ampernya kan bergerak-gerak, itu artinya pengisian sedang berlangsung. Atau lebih gampangnya ya di jumper juga bisa ya dengan cas jepit. Oke, ini saya biarkan dulu ya proses pengisian. Ya, setelah kurang lebih setengah jaman ya, kita cek, kita ukur ya berapa nilai tegangan baterainya. Tertera 3,6 volt. 3,6 volt ini harusnya sudah bisa ngecas. Oke, kita langsung pasang dan kita langsung cas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muncul logo Mi ya. Berarti baterai sudah sehat walafiat. Oke, kita nyalakan ya. Karena baterainya juga kritis, sambil saya cas ya, kita nyalakan dan kita akan cek. Karena secara fisik LCD juga pecah ya. Ya, kita tunggu. Oh, ternyata mau ya sampai ke tampilan seperti ini. Namun ada permasalahan guys. Di saat saya coba sentuh, dia lompat-lompat. Jadi nggak sesuai yang disentuh ya. Ini efek dari pecah ya. Kelihatannya efek dari pecah. Jadi sebagian area itu bisa disentuh, ada yang lompat, ada yang nggak bisa disentuh. Berarti ini fix ganti touchscreen ya. Namun
di tempat saya belum melayani untuk penggantian touchscreen saja. Yang pasti saya akan konfirmasi sama pemilik apakah mau ganti full set ya. Nah, ini masih tidak sesuai yang disentuh. Ya, ini harus diganti memang guys. Oke lah, saya matikan. Dan saya akan konfirmasi sama pemilik ya. Ya, setelah saya konfirmasi, ternyata harus diganti, bilang pemilik ya. Dan ini sudah saya copot, saya bersihkan, lalu saya sudah carikan LCD-nya. Untuk harga LCD ini, kategorinya masih terjangkau ya, di bawah 200-an. Jadi ya memang di tempat saya sementara belum bisa ya untuk ganti touchscreen saja. Karena ya belum fokus ke arah situ ya, masih di bagian hardware. Ya, ini sudah saya siapkan LCD touchscreen-nya. Lalu untuk di tulangan kita bersihkan ya dari sisa lem, lalu kita tambahin lem touchscreen ya, lem LCD, bisa menggunakan T7000 atau B7000. Lalu ya tinggal dimasukkan saja ya LCD touchscreen-nya. Lagi pula untuk LCD bawaannya itu bukan original lagi ya, LCD bawaannya memang LCD gantian. Rasanya ya percuma saja ya kalau mau ganti touchscreen saja, karena memang LCD-nya bukan original. Kecuali kalau LCD-nya original bisa diusahakan ya ganti touchscreen saja. Biasanya kalau di LCD yang pembelian lalu kita ganti touchscreen saja itu kurang kuat ya di saat kita memisahkan LCD. Oke, lalu ya tinggal dirakit ya. Pasangkan kembali baik konektor penghubung mesin atas bawah, kabel sinyal, lalu kamera ya, semua dipasang kembali. Dan ini pastikan jangan sampai ada yang terjepit ya, karena lumayan agak ribet ini. Di saat pemasangan mesin tuh kadang ada fleksibel yang terjepit kalau kita tidak hati-hati ya. Oke, tambahin double tip untuk di area baterai ya, lalu tinggal dipasang saja. Ya, ini saya tutup bagian mesin. Untuk di Redmi 3 sama dengan Redmi 3S ya untuk LCD-nya. Oke, saya rapikan, sudah saya pasang untuk back covernya. Lalu saya akan carikan kartu dulu ya, untuk memastikan apakah sinyal aman. Karena HP ini tuh kondisi rusak, jadi setelah jatuh lalu mati lalu dibiarkan di lemari ya. Untuk memastikan, bilang pemilik harus dicek semua. Mudah-mudahan sih sinyal aman ya. Oke, ini sudah kita nyalakan dan kita tunggu hingga ke tampilan masukkan pin atau sandi ya. Kita akan cek untuk touchscreen-nya. Wah, malah mati guys. Aduh, kita cas ya. Kayaknya baterainya cepat habis karena tadi memang saya kurang lama ya untuk suntik di power supply-nya. Oh ya betul, dia 0% ya. Lalu saya akan cas dan saya nyalakan. Ya, kita coba dulu.
Oke, untuk sentuhnya area atas bagus ya. Nah, ini untuk sinyal alhamdulillah muncul. Lalu untuk sentuhan sesuai dengan yang disentuh ya, jadi tidak lari-lari. Berarti saya pastikan ini sudah fix, siap untuk digunakan ya. Saya cek kamera dulu. Kamera aman. Untuk kamera depan aman ya. Oke, saatnya ritual pengklentean. Are you ready? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ini sudah ready dan siap diberikan sama pemilik ya tentunya. Karena taunya pemilik tahu beres ya. Semua sudah dicek, sinyal, pengecasan semua aman. Dan ini untuk LCD yang lama kita juga berikan sama pemiliknya. Oke, itu saja ya. Semoga bisa menemani hari Senin ini. Ya, walaupun malam-malam ya. Terima kasih ya atas supportnya selama ini dan tetap semangat untuk pemula. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.